Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumarianto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumarianto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumarianto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumarianto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumarianto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumarianto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumarianto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumarianto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumarianto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut.
Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Eh, Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 2000, maksud saya 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus, sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban yang atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara
pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumarianto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumarianto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan, begitu Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya baik, berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumarianto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya, begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumarianto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumarianto. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumarianto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumarianto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumarianto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada orang ini dari personel narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumarianto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme,
di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 2000, maksud saya 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina.
Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, Ya, rekan Ahmad. ya baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Anda juga di tabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya,
sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini, dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid
Al Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada
operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan, begitu Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya, begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan?
Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumarianto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, eh, baik, terima kasih, Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumarianto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Uh, Aibtu Sumarianto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Suwaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok
dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan, begitu Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya, begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya.
Baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumarianto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Uh, Aibtu Sumarianto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumarianto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan.
Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Suharyanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan.
Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini, dan hari ini Masih juga ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok. Langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba
mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Suwaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada 2 yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan 2 bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa
Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto
sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada 2 yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting Sedot Emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kalemei, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan 2 bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026.
Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalmei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan dua personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap dua anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan.
Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan, lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariei, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa
anggota kepolisian baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumarianto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumarianto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumarianto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumarianto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumarianto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumarianto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumarianto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumarianto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumarianto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas
tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 2000, maksud saya 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban yang atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kaleme, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariai, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat.
Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap 2 terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan 2 personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa.
Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di desa Tumbang Kaleme. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba, seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kaleme, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan, begitu Justina.
Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, Ya, rekan Ahmad. ya baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya,
sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan 2 bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap 2 terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan 2 personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai.
Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran Sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto, personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran Sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Udah aja. Sabar dulu. Sini. Ya, terus bentar, tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai.
Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka dua anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap dua anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda pemirsa. Selamat malam rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan, begitu Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya, begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang
Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih, Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kalemei, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO
atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan dua personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam.
Pemirsa, Aibtu Sumaryanto, personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran Sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Ya, terus sebentar, tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariei, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur
saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya. Terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada
pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan.
Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan dua personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap dua anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait.
Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Ya, terus bentar, kita tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariei, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi.
Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Tatalangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut.
Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kalemei, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 2000, maksud saya 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan 2 bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban yang atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariai, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan.
Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi. AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat, yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan dua personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto, personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap dua anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Udah aja. Satu. Sabar dulu. Sini. Ya, terus tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah,
akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di desa Tumbang Kaleme. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kaleme, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan, begitu Justina.
Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, Ya, rekan Ahmad. ya baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya,
sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan dua personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai.
Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto, personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Sabar dulu. Sini. Ya, terus bentar, kita tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai.
Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka dua anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap dua anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan, begitu Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya, begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang
Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih, Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kalemei, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO
atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan dua personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam.
Pemirsa, Aibtu Sumaryanto, personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran Sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Ya, terus sebentar, tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariei, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur
Saat menjalankan tugas, Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya. Terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada
pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Suwaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kalemei, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan.
Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan dua personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap dua anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan, Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Ya, terus bentar, kita tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan, lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariei, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi.
Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda pemirsa. Selamat malam rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina.
Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada 2 yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kalemei, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan 2 bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban yang atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan.
Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalmei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan 2 personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan.
Udah aja. Dah. Satu. Sabar dulu. Sini. Ya, terus sebentar, kita tahan airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan, lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba, seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariei, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Udah aja. Dah. Satu. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda pemirsa. Selamat malam rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga
sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan, begitu Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya baik, berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya, begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk maksud saya 4 Juli 2026.
Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari Hmm. pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai.
Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan 2 personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Udah aja. Satu. Sabar dulu. Sini. Ya, terus sebentar, kita tahan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga.
Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya. Baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R.
Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa
anggota kepolisian baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumarianto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumarianto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan, begitu Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya baik, berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumarianto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya, begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumarianto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumarianto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumarianto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya. Baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumarianto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan 2 bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumarianto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada orangnya dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan 2 personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumarianto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada 2 yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas
tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 2000, maksud saya 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan, 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sepertinya sudah menyelesaikan
proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto. Sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya baik, berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Anda juga di tabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Yang menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026.
Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari Hmm. pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik.
berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kalemei, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan
dengan 2 bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu,
Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kalemei, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO
atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan, begitu Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya, begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina.
Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan rekan. Ya, eh, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Uh, Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.
Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban yang atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya. Baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei,
Kecamatan Katingan Tengah, ke Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerbakan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerbekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerbekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap.
Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini, dan hari ini akan Masih juga. ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok. Langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban
setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Suwaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban yang atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan.
Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sepertinya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya. Baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat.
yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R.
R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan dua personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap dua anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Aldit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi.
Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Ya, terus bentar, kita tahan. pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariei, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba
inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda pemirsa. Selamat malam rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan, begitu Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya, begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua
yang ditangkap yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kalemei, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian.
Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan 2 personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Udah aja. Dah.
Satu. Sabar dulu. Sini. Ya, terus sebentar, kita tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan, lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba, seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariei, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga
sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan, begitu Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya baik, berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya, begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme,
di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 2000, maksud saya 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan.
Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan 2 personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Udah aja. Dah. Satu. Sabar dulu. Sini. Ya, terus bentar, kita tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah.
Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalembe. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sudut emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalembe, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalembe, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini
dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya, begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina.
Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan dua personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli.
Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto, personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran Sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Udah aja. Satu. Sabar dulu. Sini. Ya, terus tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup.
Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan, begitu Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya, begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina.
Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, eh, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Eh, Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kalemei, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.
Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban yang atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan dua personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam.
Pemirsa, Aibtu Sumaryanto, personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran Sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Aldit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Sabar dulu. Sini. Ya, terus bentar, kita tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariei, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur
Saat menjalankan tugas, Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya. Baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada
pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan.
Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi. AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat, yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan dua personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto, personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap dua anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi.
Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Ya, terus bentar, kita tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariei, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan
pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya. Terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan 2 bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan 2 personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada 2 yang ditangkap, yakni inisial
A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting Sedetemas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kaleme, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli.
Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalmei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan 2 personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Udah aja. Satu. Sabar dulu. Sini.
Ya, turun sebentar, kita tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan, lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariei, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga
dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan, begitu Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya baik, berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya, begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kalemei, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026.
Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari Hmm. pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai.
Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan 2 personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto, personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Udah aja. Satu. Sabar dulu. Sini. Ya, terus tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerbekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian.
Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka dua anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap dua anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sudut emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga.
Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin
bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan dua personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam.
Pemirsa, Aibtu Sumaryanto, personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran Sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Ya, terus bentar, kita tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariei, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur
Saat menjalankan tugas, Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya. Baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada
pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Suharyanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan.
Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan dua personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap dua anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Aldit Supartana mengatakan, Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Ya, terus tahan. Airnya dulu. pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan, lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba, seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariei, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi.
Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan, begitu Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya, begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya. Baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri?
Ya, saat ini sudah ada 2 yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting Sedot Emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk posisi 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan 2 bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariai, Katingan.
Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalmei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan dua personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto, personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap dua anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Aldit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Udah aja. Dah. Satu. Sabar dulu. Sini. Ya, terus kita tahan.
Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya. Baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel narkoba Satres Narkoba Polres Katingan
sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan 2 personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Suharyanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada 2 yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan 2 bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban yang atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi.
Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda pemirsa. Selamat malam rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Tatalangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan, begitu Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya, begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada orang ini dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina.
Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada 2 yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kalemei, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan 2 bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan, 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa,
Saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda pemirsa. Selamat malam rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Anda juga di tabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R.
Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa
anggota kepolisian baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumarianto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumarianto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumarianto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumarianto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumarianto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumarianto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumarianto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan 2 bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumarianto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan 2 personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumarianto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada 2 yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas
tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 2000, maksud saya 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan 2 bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sepertinya sudah menyelesaikan
proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan, begitu Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya baik, berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya, begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan 2 bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan 2 personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada 2 yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 4 Juli 2026.
Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari Hmm. pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik.
berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kalemei, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan
dengan 2 bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya.
Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad?
Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini, dan hari ini akan Masih juga. ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina.
Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, eh, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Eh, Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok. Langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus
Namun sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban yang atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan
yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan
mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan dua personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam.
Pemirsa, Aibtu Sumaryanto, personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran Sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Aldit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Ya, terus bentar, kita tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariei, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur
Saat menjalankan tugas, Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya. Terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada
pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Suwaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada dua yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kalemei, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan dua bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan.
Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan dua personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap dua anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan, Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Ya, terus sebentar, kita tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan, lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariei, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi.
Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari dua personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda pemirsa. Selamat malam rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Tatalangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya. Baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan dua personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina.
Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada 2 yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Sedangkan untuk pelaku R sendiri, dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme, di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 2000, maksud saya 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan 2 bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban yang atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan.
Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Parie, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat. Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap dua terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalmei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan 2 personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto, personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan.
Udah aja. Dah. Satu. Sabar dulu. Sini. Ya terus bentar, tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk Desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di Desa Tumbang Kalemei. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba, seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariei, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Udah aja. Dah. Satu. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari
Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, rekan Ahmad? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al-Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya. Baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan 2 bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia atas nama dari personel Polres Narkoba Satres Narkoba Polres Katingan dan sejumlah Satres Narkoba mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban yang meninggal yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio. Sedangkan 2 personel Satres Narkoba lainnya yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto sempat hilang dan kini telah ditemukan. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, hingga sore ini berapa total terduga pelaku penyerangan aparat yang akhirnya resmi ditangkap oleh Polda Kalteng sendiri? Ya, saat ini sudah ada 2 yang ditangkap, yakni inisial A berusia 38 tahun dan juga pelaku lainnya yang baru ditangkap hari ini inisial R. Keduanya diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap aparat kepolisian saat kejadian penggerebekan bandar narkoba tersebut. Baik, bisa digambarkan lebih mendetail rekan Ahmad mengenai titik lokasi tempat para pelaku ini diringkus dan apakah mereka sempat melakukan persembunyian di rumah warga atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya? Ya, baik. Tersangka atau terduga pelaku A ditangkap pada Jumat 3 Juli 2026 pagi di sebuah lanting sedot emas, tepatnya di kawasan Desa Tumbang Pariai, Kecamatan Katingan Tengah.
Sedangkan untuk pelaku R sendiri dia ditangkap di Desa Tumbang Kaleme di sebuah rumah kayu yang diduga menjadi tempat persembunyiannya. R ditangkap pada kemarin atau Sabtu 3 Juli 2000, maksud saya 4 Juli 2026. Baik, tadi sempat disampaikan oleh rekan Ahmad bahwa pihak kepolisian sempat menyebutkan adanya dugaan bahwa para pelaku ini masih kerabat dari bandar narkoba setempat. Apakah dari pihak penyidik sudah memberikan konfirmasi terbaru terkait motif utama dari penyerangan tersebut, rekan? Ya, sampai saat ini motif para pelaku hingga berani menyerang aparat masih didalami oleh kepolisian, dan hubungan para pelaku yang melakukan penganiayaan dengan 2 bandar sabu yang menjadi target operasi juga masih dalam penyidikan aparat kepolisian gabungan dari Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah. Begitu, Justina. Apakah rekan Ahmad Supriyandi juga sudah mendapatkan informasi terkait langkah taktis selanjutnya dari Polda Kalteng sendiri terkait peristiwa ini? Apakah ada operasi pengejaran intensif yang masih dilakukan untuk menyisir sisa pelaku yang mungkin bisa diinformasikan mungkin masih buron, rekan Ahmad? Ya, sejauh ini memang dari Polres Katingan masih belum mengeluarkan DPO atau daftar pencarian orang terhadap para pelaku yang diduga terlibat saat terjadi bentrok dengan para bandar sabu tersebut. Namun dari Kapolda Kalteng sendiri juga sudah memastikan bahwa seluruh pelaku yang diduga terlibat akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini pihak kepolisian masih fokus. Sebelumnya pihak kepolisian masih fokus untuk menemukan para korban atau personel kepolisian yang belum ditemukan. Sehingga saat ini setelah kedua korban yang hilang ditemukan, polisi akan mencari lagi atau menyelidiki kembali para terduga pelaku yang masih belum ditangkap. Baik, rekan Ahmad Supriyandi, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami tetap menantikan perkembangan informasi terbaru selanjutnya terkait peristiwa ini. Selamat bertugas kembali, rekan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan kembali menangkap seorang pria berinisial R. R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. R disebut keluarga target operasi penangkapan Polres Katingan, BIO, dan BU. Terduga pelaku ditangkap pada Sabtu 4 Juli 2026. Terduga pelaku R diduga menyerang aparat kepolisian saat hendak menangkap BIO dan BU di Desa Tumbang Kaleme, Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono membenarkan pihaknya menangkap satu lagi terduga pelaku penyerangan. Meski begitu, Dodi menyebut pihaknya masih mendalami identitas pelaku dan perannya saat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Diketahui sebelumnya aparat gabungan Polda Kalteng juga menangkap terduga pelaku lainnya inisial A yang berusia 38 tahun pada Jumat 3 Juli. Terduga pelaku A ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Katingan. Dokumentasi di lokasi penangkapan memperlihatkan terduga pelaku tampak dikawal sejumlah personel bersenjata lengkap saat dibawa keluar dari lokasi penangkapan di tepian Sungai Katingan. Kedua tangannya berada di belakang tubuhnya saat dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Terkait hubungan A dengan target operasi penggerebekan narkoba, AKBP Dodi Hartono menyebut pria tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Saat ini penyidik masih mendalami peran terduga pelaku A dan R dalam insiden penyerangan terhadap aparat.
Sebagai informasi, operasi penggerebekan terhadap 2 terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kamis 2 Juli 2026 dini hari berujung bentrokan. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrok itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dan keluarga target operasi Terio 40 tahun. Sedangkan 2 personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang, yakni Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Kedua personel Polri itu telah ditemukan meninggal dunia di sungai. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditangani tim forensik. Sementara jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Ranto Asem, Kecamatan Katingan Tengah pada Minggu 5 Juli. Kepolisian masih menunggu hasil forensik terkait penyebab kematian, termasuk potensi adanya luka senjata tajam. Pemirsa, Aibtu Sumaryanto personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono. Dodi menyebut Aibtu Sumaryanto ditemukan di daerah aliran sungai Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima oleh rekan redaksi Tribun Kalteng, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Jenazah saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Sebab sehari sebelumnya Bribda Nopandri Ramadana sudah lebih dulu ditemukan pada Sabtu 4 Juli sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, Ketut Alit Supartana mengatakan Aibtu Sumaryanto ditemukan pada hari keempat operasi pencarian sekitar pukul 9 pagi. Jenazah korban ditemukan tersangkut di dahan ranting kayu di aliran Sungai Katingan, tepatnya di kawasan Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah, Basarnas Palangkaraya, TNI, BPBD, serta dibantu masyarakat setempat dan sejumlah unsur terkait. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah tim gabungan bersama warga melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Katingan. Sini. Ya, terus bentar, kita tahan. Airnya dulu. Pencarian masih ada korban yang belum ditemukan. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat hilang setelah penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 5 Juli 2026, pemirsa.
Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Katingan yang sudah masuk desa Rantau Asem. Jika mengikuti aliran Sungai Katingan, jaraknya diperkirakan sekitar 7 hingga 10 km dari bentrok berdarah. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono menjelaskan lokasi penemuan jenazah berada tidak terlalu jauh dari titik bentrokan di desa Tumbang Kaleme. Aibtu Sumaryanto ditemukan setelah 4 hari pencarian. Informasi penemuan jenazah itu pertama kali beredar melalui video yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat mengapung dalam posisi telentang dan tersangkut di ranting pohon di tepian sungai. Dengan ditemukannya jenazah tersebut, maka 2 anggota Polri yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca insiden penyerangan saat operasi pemberantasan narkoba seluruhnya telah ditemukan. Dodi menyatakan bahwa dengan telah ditemukannya jenazah Aibtu Sumaryanto, maka operasi pencarian terhadap 2 anggota Polri yang hilang di Sungai Katingan resmi ditutup. Seluruh personel Satres Narkoba Polres Katingan yang menjadi korban dalam insiden saat operasi penindakan di Kecamatan Katingan Tengah kini telah ditemukan. Saat ini kepolisian terus memfokuskan upaya pengejaran para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Peristiwa ini menewaskan 3 anggota polisi dari Polres Katingan. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 2 personel Polres Katingan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariye, Kecamatan Katingan Tengah. Peristiwa penggerebekan terhadap terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kaleme, Kabupaten Katingan terjadi pada Kamis lalu 2 Juli dini hari. Saat operasi berlangsung, petugas diduga mendapat perlawanan dari sejumlah orang yang membawa senjata tajam. Dalam insiden itu, Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas. Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Pemirsa, jenazah anggota Polres Katingan Aibtu Sumaryanto telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 1:50 siang tadi. Aibtu Sumaryanto merupakan satu dari 2 personel yang hilang setelah penggerebekan terduga bandar narkoba inisial BIO dan BU berujung bentrok di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan pada Kamis 2 Juli 2026 lalu. Kedatangan jenazah Aibtu Sumaryanto diiringi isak tangis dari keluarga. Mendalami informasi ini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda, pemirsa. Selamat malam, rekan Ahmad Supriyandi. Ya, selamat malam Justina dan juga Tribuners. Baik, rekan Ahmad, bisa diinformasikan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara saat ini, rekan? Ya, baik. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Terlihat beberapa anggota kepolisian, baik dari Polres Katingan maupun dari Polda Kalteng dan Polres Palangkaraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pihak keluarga sudah lebih dulu menuju ke Katingan untuk menyiapkan proses pemakaman dari almarhum Aibtu Sumaryanto. Saat ini tampak juga dari dokter forensik di RS Bayangkara sebenarnya sudah menyelesaikan proses forensik terhadap jenazah Aibtu Sumaryanto, sehingga saat ini ambulans sudah disiapkan untuk membawa jenazah ke rumah duka di Katingan, begitu Justina.
Baik, rekan Ahmad Supriyandi, mungkin dari pihak keluarga sudah memberikan pernyataan resmi terkait kapan akan dilaksanakan rencana pemakaman mendiang ini dan dibawa ke rumah duka, Ya, rekan Ahmad. ya baik. Berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya pemakaman Aibtu Sumaryanto akan dilaksanakan malam hari ini dan sore hari ini akan dibawa pulang langsung dan disolatkan di Masjid Al Gufron Kasongan, lalu dimakamkan malam ini juga. Sedangkan untuk pihak keluarga sendiri dari Semarang dijadwalkan akan tiba keesokan harinya. Begitu. Rekan Ahmad Supriyandi, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari pihak rumah sakit terkait pemeriksaan dari mendiang Aibtu Sumaryanto sendiri, rekan? Ya, sampai saat ini tim forensik masih belum mengeluarkan secara resmi hasil visum maupun hasil otopsi terkait penyebab kematian dari Aibtu Sumaryanto. Begitu, Justina. Baik, rekan Ahmad, mungkin bisa Anda jelaskan kembali lebih detail mengenai kronologi hilangnya Aibtu Sumaryanto saat operasi narkoba di Katingan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Aibtu Sumaryanto merupakan salah satu dari anggota Polres Katingan yang sempat dikabarkan hilang dalam proses penggerebekan dua bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan pada Kamis 2 Juli 2025 lalu. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dikabarkan hilang dalam insiden penggerebekan bandar sabu yang berujung bentrok tersebut. Dia menyebut korban langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani otopsi. Tim SAR gabungan sudah juga langsung mengevakuasi korban setelah mengevakuasi jasad korban dari Das Katingan. Sebagai informasi, operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari dan berujung bentrok. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi yang hendak ditangkap memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan dua orang meninggal